Halo anak-anakku sekalian yang baik hati, cantik, ganteng, dan tidak sombong serta rajin menawan. Pada kesempatan ini, pada video ini Bapak akan menjelaskan tentang budaya hidup sehat. Nah, dengan materi yang sesungguhnya adalah alat reproduksi manusia. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Apa itu pengertian dari kesehatan reproduksi? Terus yang kedua, anatomi alat reproduksi pria dan wanita. Terus yang ketiga, penyakit-penyakit yang menular pada alat reproduksi. Dan yang keempat, bagaimana sih mencegah penyakit pada alat reproduksi manusia? Kita akan bahas satu persatu. Kesehatan reproduksi adalah sebuah keadaan fisik seseorang, baik secara sosial maupun secara fisik, itu dalam keadaan sempurna untuk melanjutkan kebutuhan hidup akan masa depan. Misalnya untuk mendapatkan keturunan. Secara garis besar dapat dikelompokkan 4 golongan faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi. Yang pertama itu faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Misalnya karena faktor ekonomi, kemiskinan. Terus yang kedua mungkin tingkat pendidikan yang sangat rendah. Terus kurangnya pengetahuan tentang perkembangan seksual dan reproduksi. Terus lokasi tempat tinggal yang sangat terpencil. Yang kedua adalah faktor budaya dan lingkungan. Misalnya praktik pengobatan yang berdampak buruk. Terus masih ada kepercayaan bahwa banyak anak banyak rezeki. Terus remaja karena saling berlawanan dengan satu yang lain. Terus yang ketiga itu faktor psikologis. Dampak ketidakharmonisan orang tua, misalnya depresi, keretakan dalam hubungan rumah tangga, itu juga sangat mempengaruhi psikologi. Terus yang terakhir itu adalah faktor biologis. Misalnya cacat sejak lahir, terus cacat pada saluran reproduksi, terus ada juga akibat-akibat karena penyakit menular seksual dan sebagainya. Yang berikut adalah penyakit-penyakit pada alat reproduksi manusia. Yang pertama kita akan bahas tentang penyakit pada alat reproduksi wanita. Ada beberapa. 1. Gangguan menstruasi. Yang kedua, kanker pada wilayah genital. Dan yang ketiga, endometriosis. Keempat, infeksi vagina. Kelima, penyempitan pada oviduk. Yang keenam itu mandul. Yang ketujuh itu mola hidalidosa. Yang kedelapan, kondiloma acuminata. Nah, itu pada alat reproduksi wanita. Nah, sekarang gangguan pada alat reproduksi pria. Ada beberapa. Yang pertama itu adalah hipogonadisme. Yang kedua adalah kriptorchidisme. Yang ketiga adalah uretritis. Yang keempat ada protatis. Yang kelima adalah epididimitis. Yang keenam adalah sifilis. Yang ketujuh adalah gornea. Nah, berikut ini ada beberapa tips untuk menjaga alat reproduksi pada manusia. Yang pertama, setelah buang air besar anak kecil, itu selalu dibersihkan. Terus yang kedua, kebersihan pakaian dalam sangat penting sekali. Kalau misalnya seharinya mandi 3 kali, ya 3 kali ganti, gitu loh. Terus yang ketiga, menggunakan toilet umum. Misalnya ketika kalian jalan-jalan, ya jangan lupa kalau misalnya merasa mau ke kamar mandi, boleh singgah di Pertamina atau pom bensin kan. Jangan sembarang semprot. Terus yang keempat itu merawat rambut pada alat kelamin. Nah, kalau memang sudah panjang ya kayaknya dibersihkan. Terus yang kelima, hindari penggunaan minyak. Misalnya parfum. Itu tidak boleh. Masa di situ kalian pakai parfum? Ih, dong. Terus dan yang terakhir, jangan malas untuk mengganti pembalut, khususnya pada wanita.
hindari perilaku seks bebas, ya. Sangat-sangat berbahaya itu. Hati-hati, hindari itu. Nah, bagaimana cara supaya kalian bisa menghilang dari semua itu? Pertama itu hanya satu, berdoa. Kuatkan iman kalian kepada Tuhan supaya kalian tidak terjerumus ke dalam dosa. Baik, cukup sekian pembelajaran Penja secara online. Pesan saya, satu, jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, terus tetap jaga kebersihan diri, dan jangan kemana-mana karena penyakit virus corona ini sudah menyebar kemana-mana. Waspadalah, dan tetap waspada.